Mami tuh sejak aku cerai sama papanya Michelle, aku tuh orang pertama yang jagain Michelle, yang taruh aku di depan untuk anak-anak aku tuh aku. Mungkin aku kenapa nggak nangis, kan itu 3 tahun lalu, dan mungkin kenapa nggak nangis karena aku udah sering dijahatin. Jadi kalau 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 aku dijahatin, maksudnya aku harus kuat gitu loh. Kalau aku maksudnya bukan dijahatin ya, bukan dijahatin. Aku tahu dia terluka, tapi jangan jelekin mamanya, maksudnya gitu. Baju ya kami ya. Ayo langsung dah. Yuk. Secara keuangan. Apa? Secara keuangan gimana? Kok jadi ngikutin? Gimana? Secara keuangan beneran pertanyaannya itu? Secara keuangan bagus, perusahaan aku tambah sukses. Jangan di situ. Maaf, Elo ke situ amain. Hah? Cap? Ntar dulu, lagi kerja dulu sebentar. Udah ulang. Sorry guys. Kami kan mungkin update mengenai Mika sekarang ada nggak komunikasi nggak sih? Win, turunan dikit, Win. Komunikasi nggak? Oh, belum sih, belum. Kenapa Kak nggak ada Udah coba buka komunikasi? anaknya sendiri kak. Belum sih, karena kan dia suka kalau ngomong tuh suka apa? Belum. Belum. Nanti mungkin nanti. Habis ini. Direncanain akan ketemu berarti ya kak? Ya lihat ya harus lah, sebagai ibu harus ya. Berarti untuk tinggal Harus lah. Cuma dia emang nggak mau pulang masalahnya. Dia sukanya dugem, sukanya main sama temennya. Dia nggak sama papanya dan nggak sama aku. Jadi bagaimana aku udah bujuk, udah bolak-balik ke Tasik, ke Bali sampai 150 juta, sampai jual mobil, sampai apa untuk hanya bujukin pulang doang gitu. Tapi nggak mau, orangnya itu nggak mau pulang. Jadi aku sampai, mami aku kalau pulang jadi pembantu. Aku bilang enggak jadi pembantu, ngapain sih pulang jadi pembantu? Kita pembantu semua di rumah. Rejel juga kan dimarahin bukan karena Rejel pembantu. Aku nggak pernah suruh anak kerja. Semuanya sampai tanganku kayak mau buntung aku semua. Jadi si Rejel juga dimarahin bukan karena dimarahin itu, karena dimarahinnya nggak mau ngurusin karirnya dia. Jadinya jemur baju atau apa, kalau disuruh baru itu. Jadi Michelle tuh ngerasa kalau pulang suruh jadi mbak katanya. Orang nggak ada yang jadi mbak. Orang kalau pulang dapat iPhone, kalau pulang dapat apa, mam mau iPhone baru kasih, mau apa kasih, ada mam, udah nanti ada, kita nggak makan juga biarin Michelle buat Michelle gitu. Tapi kan mungkin Justru Michelle tuh terlalu dimanja, makanya nggak mau dengar orang tua ngomong. tapi kan mungkin sebelum kejadian ini kedekatan Michelle sama ayah dirinya sendiri seperti apa sih kedekatannya? Biasa aja sih, kayak keluarga biasa gitu, papa anak gitu. Tapi suka curhat intens atau banyak keseluruhan Michelle atau seperti apa sih kak Mika? Ya aku kan bukan mata-mata yang ngikutin suamiku kemana, Michelle kemana. Aku juga kan sibuk kerja, cari uang buat aku, kan punya anak 5 gitu. Jadi nggak ngikutin melulu ada apa maksudnya. Aku kan nggak tahu kejadiannya gitu, nggak ngeliat. Suami pernah ngaku nggak sih kalau kami kan pernah nanya kayak benar nggak sih apa yang diomongin? Iyalah, seorang ibu kan pasti deder lah orangnya. Terus respon dari suami Mika gimana? Kadang ngomong orange, kadang ngomong merah gitu. Jadi kita kayak gergetan gitu. Nggak jelas gitu omongannya. Jadi nggak bisa ditanya gitu, kayak patung. Iya, ngomong tapi kadang orange, kadang biru, kadang semangka, kadang melon gitu. Tapi dengan jawabannya kayak gitu kak Mika jadi kayak semakin curiga atau warning nggak sih? Ya sebenarnya aku tuh kayak nonton film gitu loh, gitu. Jadi ya terus aku selidikin semakin hari, terus aku selidikin ini kenapa, siapa, gimana. Makanya ada cerita di dalam cerita yang aku nggak bisa cerita di kalangan publik karena satu dan lain hal gitu. Maksudnya karena ya intinya tidak semua yang teman-teman tahu tuh berita. Teman-teman nggak tahu cerita beneran, ada cerita di dalam cerita tuh teman-teman nggak tahu gitu. Jadi tolong tolong jangan bunuh karakter saya, tolong jangan
jangan hujat saya karena saya ini sebenarnya nggak tahu, maksudnya saya ini udah ditinggal suami karena di dalam udah 3 bulan masih dalam hukuman. Saya ini udah urus anak sendiri. Saya pernah ditinggal suami sebelumnya. 2 anak saya urus sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Kita waktu itu minta uang aja, bukan urusan saya. Oh, bukan, aku nggak ngomong siapa ya. Ada saudara, bukan urusan saya cuma nangis. Jadi Michelle sampai besar itu saya yang menghidupi Michelle sampai besar gitu. Gue jadi bingung mau ngomong apa. Tapi kan suami sudah di penjara, terbukti melakukan pelecehan kepada Michelle. Tapi dia sendiri masih mempertahankan rumah tangga atau seperti apa? Mempertahankan rumah tangga. Oh, kalau aku sih udah bertahun-tahun ngerasa janda ya. Karena makanya aku di aplikasi juga kan bilang kayak ada lomba-lomba gitu. Aku kan cari uang juga di aplikasi. Ayo, mana pasukan janda gantung gitu. Terus aku selalu, ada cowok cakep nih gitu. Ya karena aku ngerasa aku cuma suratnya masih nikah aja gitu. Tapi aku ngerasa aku bukan ceweknya, bukan istrinya gitu. Makanya kemarin sempat dari keluarga suami juga bilang, kok kamu main-main genit-genit sama orang atau apa? Aku bilang, masa lo denger nih, bukannya selama ini saya sendiri gitu. Karena saya susah sendiri, semua sendiri. Saya jual pisang goreng, jual codet, semuanya 3 tahun saya tutupin semuanya sendiri gitu. Jadi nggak ada. Jadi maksudnya gini, saya mau membuka, tadi baru ingat lagi, mau membuka kacamata teman-teman yang menonton. Coba teman-teman jangan menghakimi, jangan bunuh karakter aku. Coba teman-teman coba mikir, teman-teman ada di sisi aku. Aku ini ditinggal suami, aku punya anak 2 tambah 3 jadi 5. 1 pampersnya aja berapa, kebutuhan hidupnya berapa. Jadi saya tuh harus kerja juga, sementara ini anak juga nggak ada ibu yang terima anaknya digituin. Anaknya sakit, ibunya 1000 lebih sakit karena saya ciumin Michelle tuh dari baby sampai saya muanya tuh serba buat Michelle. Kalau Michelle tuh terlalu disayang gitu. Jadi nggak ada ibu yang kayak gitu. Dan saya juga memikirkan anak-anak baby, kan saya punya sama-sama suami sekarang punya 3 baby yang tadi itu. Nah itu kan dia kan ada kebutuhan pengen lihat papahnya. Nah jadi teman-teman kalau di posisi aku gimana coba, di posisi tengah aku ya, kalau soal bercerai saya udah merasa saya sendiri. Makanya saya selalu bilang saya janda gantung, janda nggak ada suratnya. Jadi buat cowok-cowok ya, ada artis juga yang waktu itu mungkin naksir sama aku kan bilang sabar, surat cerainya lah sedang diurus. Masalahnya kan nikahnya di Amerika, jadi kan nggak hari ini bisa hari ini. Aku juga sebenarnya jujur ya, aku juga nggak ngerti soal urusnya gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa bantu urus, tolonglah diurus. Saya ini juga pengen suratnya gitu, maksudnya. Ya intinya di dalam posisi saya tuh, saya kerja, saya juga seorang ibu, saya juga suami saya begini, terus anak saya begini. Jadi saya nggak lihat kejadiannya, saya pasti bela anak saya. Makanya saya bela anak saya di BAP, makanya suami saya dihukum kan 9 tahun itu saya yang bela anak saya. Terus anak saya mau bilang apa di media juga, kalau memang itu membuatmu bahagia silakan, supaya lega gitu. Makanya nanti aku kasih tahu loh media, nggak apa-apa, aku kan bukannya nggak pernah aku ancam. Jadi mungkin membuatmu bahagia sok wae. Cuma kan kalau saya kan mikirnya, Michelle kan mau keluar album, terus Michelle cantik, terus kan banyak cowok-cowok yang deketin. Masa sih cowok-cowok harus tahu Michelle pernah ada kejadian kayak gitu? Aku kan jaga nama baiknya Michelle juga. Terus nanti orang mau ngelamar Michelle, aku ibunya, oh Michelle baik loh, tapi ada kejadian gini, jadi jangan nikah sama dia. Aku juga mikirkannya tuh jauh ke depan ya. Makanya tapi kan kalau itu membuat Michelle bahagia, silakan. Tapi salah orang mungkin jelekinnya mungkin harusnya bukan saya yang dijelekin. Kalau saya kan membela anak saya, pastinya membela anak saya. Jadi makanya kan ada cerita di dalam cerita juga sebenarnya yang nggak bisa diceritain di sini, karena kan saya close the door aja, langsung tutup pintu aja. Ini masalah keluarga aku, jangan semuanya tuh dikonsumsi. Ya masa iya masalah keluarga saya dibuka vulgar sama orang, terus orang tahu aibnya ini apa, aibnya itu. Ya masa begitu sih seorang ibu. Nah saya jadi
saya udah suami yang nggak ada, udah saya mesti besarin 5 anak, udah susunya mahal, serba mahal semuanya. Saya ini kalau bisa buntung tangannya ini nggak pernah berhenti. Saya tuh tidur 2 hari sekali, asal teman-teman tahu. Saya hanya kerja dan kerja supaya kan zaman masuk sekolah, bayar-bayar sekolah segala macam tuh tidak tanpa bantuan siapapun. Michelle juga bisa tanpa bantuan siapapun. Jadi coba teman-teman di posisi saya, apa yang saya harus buat, sedangkan juga saya mau mengurus cerai, saya juga kan harus mikirin makan hari ini ada nggak usah hari ini, besok susunya udah ada belum, karena kan setiap jam 6 pagi anakku nangis minta susunya ada nggak besok gitu, terus uang sekolah belum, uang cicilan mobil belum, ya saya nggak bisa naik motor karena kalau saya bisa naik motor anak saya banyak, kalau naik motor bisa masih naik motor cicilannya murah, harus punya mobil. Berarti alasan tidak bercerai saat ini berarti karena waktu dan tidak. Iya, lebih kepada waktu, bingung juga, terus uang ribet. Saya juga kan penyanyi nggak ngerti, lawyer nggak ngerti, aduh tolong. Jadi saya jangan dihakimi lah, ini pembunuhan karakter besar-besaran. Nah menurut saya merasa terganggu dengan statement Michelle, makanya saya harus berbicara di sini untuk Michelle tuh jangan salah paham tentang mamanya tuh suayang banget, nget sampai teman-teman kalau nggak percaya tuh, karena jemput Michelle ke Bali saya hampir jadi gelandangan 3 hari di Bali. Saya numpang temen rumah di Jakarta, Michelle pakai handphone 10 juta, kita nggak makan loh tuh yang tadi kecil-kecil itu, waktu itu kita nggak makan, kita bilang Michelle jual HP-nya dong, nanti mami beli lagi besok, mami buat modal. Enggak, aku suka HP ini, nggak apa-apa. Padahal nelen ludah, aku harus nyetir muter-muter Jakarta 10 jam untuk cari rumah. Anakku kan nggak punya rumah, sedangkan mobilku nggak ada AC segala macam, udah komplit deh pokoknya. Jadi intinya itu salah paham aja, dan justru karena Michelle tuh, ya maksudnya balik lagi teman-teman jangan menghakimi aku, karena jika teman-teman ada di posisi aku tidak mudah untuk mengatasi masalah dengan sangat cepat. Aku bukan Tuhan, aku bukan Superman yang ini langsung ini, nggak ngerti juga aku masalahnya. Kalau bisa urusin cerainya tolong diurusin gitu loh. Tapi kan dengan kondisi, dengan situasi yang ini pada akhirnya viral ya, gimana sih Kak Pinkan dengan perjuangan Kak Pinkan respon keluarga gitu Kak? Saya jujur saya nggak merasa punya keluarga. Maaf ya, kasih juga bingung, keluarga saya juga suka respon keluarga maksudnya. Responnya maksudnya dukungannya kayak gitu loh Kak, ya dari Saya tuh nggak ada yang dukung. atau suami. Oh, saya punya dukungan dari kakaknya Michelle. Kalau suami kan sukanya ngomong-ngomong sendiri dengan kepentingannya sendiri. Aku kan merasa aku tidak punya teman. Jadi teman aku ya Rachel, itu kakaknya Michelle. Kak Rachel itu bilangin Michelle jangan tega dong sama mami saya tuh dibesarkan dengan susu, bukannya soal itu. Rachel tahu semua kok, cerita dalam cerita semuanya. Intinya Rachel bilang Michelle tuh tega kayak gituin mami tuh sejak aku cerai sama papanya Michelle, aku tuh orang pertama yang jagain Michelle, yang taruh aku di depan untuk anak-anak aku tuh aku. Mungkin aku kenapa nggak nangis, kan itu 3 tahun lalu, dan mungkin kenapa nggak nangis karena aku udah sering dijahatin. Jadi kalau aku dijahatin, maksudnya aku harus kuat gitu loh. Kalau aku maksudnya bukan dijahatin ya, bukan dijahatin. Aku tahu dia terluka, tapi jangan jelekin mamanya, maksudnya gitu. Jadi nggak ada orang tua yang nggak sayang mamanya. Aku jadi bingung mau ngomong apa. Kan yang ngaduin polisi kan bapak kandungnya. Iya benar. Nah kenapa sih Kak Pinkan, kan anaknya udah nggak butuh Kak Pinkan. Nah Kak Pinkan kenapa nggak mengadukan perbuatan suami Kak Pinkan saat ini? Jelasin nggak alasan? Ya itu sebenarnya kita juga emang mau lapor juga, atau mungkin lebih tepatnya aku tuh kan sejak permasalahan itu kan suamiku juga di PHK dan aku usir dari rumah langsung. Nah sejak diusir dari rumah itu kan aku biaya sendiri, semuanya sendiri, aku nggak pernah ngomong sama siapapun. Jadi lebih kepada apa ya, nggak sempet kayaknya Mbak. Karena kan susu anak 100.000, pamper 100.000, berapa di jumlah. Teman-teman tahu cari uang 10.000 aja tuh susah banget untuk seorang yang mungkin kalau orang lain cari uang gampang, tapi pada waktu itu pengen susah banget posisinya. Udah gitu pengennya juga lagi shock, anaknya mengalami hal itu, lagi shock berat. Terus udah gitu teman-teman mengharap aku lapor, tapi aku lagi ada, maksudnya nggak sempat, maksudnya ngurusin di rumah. Iya, otaknya juga giganya tuh terbatas gitu, jadi gigabyte-nya juga mungkin aku kan
nggak terlalu pinter gitu orangnya. Jadi maksudnya ya aku cuma cari uang, sibuk cari uang gitu untuk anakku bisa hidup, bisa makan. Kalau aku lapor, maksudnya aku ninggalin rumah itu nggak bisa karena aku dagang baju, dagang apa itu kan harus ambil baju, ditaruh ke rumah, dikasih bon, taruh ke ekspedisi. Dan bukan cuma itu aja yang diurus, ya kayak uang sekolah Lala, yang lain yang kecil-kecil kan juga, Bu ini utang belum bayar Bu. Nah itu kan tagihan-tagihan yang harus dibayar, yang kayak uang sekolah ini sekian juta besok terakhir. Kan waktu itu aku juga pernah cerita kan kalau aku dikejar debt collector itu. Nah itu udah kumpul-kumpul semua masalah. Jadi gigabyte aku muat nggak sih? Nggak muat aku gigabyte-nya. Jadi makanya waktu suaminya, waktu papanya Michelle mau lapor, justru aku yang mendukung gitu loh maksudnya. Jadi justru bagus kalau ada, maksudnya aku kalau orang jahat makan jangan ngapain, jangan nggak ada yang aku bela di sini, aku bela anakku pastinya. Tapi ini kan aku justru di persidangan itu BAP atas laporan Pinkan Antasari, membela Michelle, membela MA gitu, membela anak, makanya dia sudah dihukum dan saya serahin semua ke negara gitu. Cuma mungkin Michelle terlalu sedih jadi salah paham atau apa. Nah, pada Tapi akhirnya kan kan tadi minta bilang kalau keluarga sudah tidak berkomunikasi lagi sama Michelle. Michelle juga udah nggak tinggal sama Kak Pinkan, sama juga nggak Lima tinggal bulan. sama Sama papanya. kandungnya.